Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Renungan saya pada saat ini saya beri judul, Di Rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, kamar khusus. Ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam bahasa Inggrisnya, My Father's house has many rooms. Dan kamar-kamar ini khusus karena dipersiapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau saya baca sekali lagi ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian yang kedua, kehadiran Kristus, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Rumah Bapa baik bukan karena banyaknya kamar. Rumah Bapa baik karena Kristus hadir di sana. Kita ingat cerita salah satu penjahat yang di kayu salib bertobat. Kemudian di Lukas 23 ayat 42 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi rumah Bapa khusus karena Kristus ada di sana. Kemudian yang nomor 3, kumpul kekal, ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di rumah Bapa nanti akan ada reuni besar. Kita akan berkumpul kembali, tidak hanya dengan Kristus Juru Selamat kita, tetapi dengan semua orang di sepanjang masa yang percaya kepada Yesus, yang Tuhan sudah panggil sebelum waktu kita. Saya mau katakan, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan berkumpul kembali dan tidak akan ada lagi perpisahan. Kemudian nomor 4, kebenaran kalam. Ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus bukan mengajar tentang kebenaran, tetapi dialah kebenaran. Jadi bila Tuhan Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyaklah tempat, maka kalimat ini dapat kita sambut dengan mengatakan ya dan amin. Kebenaran kalam artinya firman yang adalah kebenaran. Kemudian yang nomor 5, kata-kata counseling. Ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini menjadi kata-kata penghiburan dan penguatan. Kata-kata itu adalah percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebagai catatan, percaya berarti kita tidak hanya menerima perkataan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran, karena Dia adalah kebenaran, tetapi kita dapat menyerahkan seluruh hidup kita dari perkataan Tuhan Yesus itu. Dan ini akan menguatkan kita. Kemudian nomor 6, kabarkan kabar baik. Ayat 4 dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sebagai catatan, ada 2 tugas dan tujuan kita hidup, yaitu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, kita harus hidup memuliakan nama Tuhan. Salah satu cara kita memuliakan nama Tuhan adalah kita menjadi saksi bagi Yesus, menceritakan Yesus satu-satunya juru selamat. Kita orang percaya dapat menunjukkan jalan ke rumah Bapa. Jalan itu adalah Yesus Kristus dan tidak ada nama lain yang dapat membuat orang selamat. Mari kita ceritakan kabar baik, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kamar-kamar di rumah Bapa terisi penuh. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.